Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak Lamongan Megilan. Perkenalkan, saya Rifatul Khairia CGP Angkatan ke-10 akan memaparkan modul 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi. Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya menerapkan refleksi model 4P, di antaranya peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Poin yang nomor 1 yaitu tentang peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang serta mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah momen yang paling penting atau menantang serta mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam oleh petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tersebut untuk menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya langkah. Yang kedua, momen yang paling penting atau menantang serta mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yang pertama yaitu saya sangat mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak tersebut. Kelima peran tersebut diantaranya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Sedangkan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Poin yang kedua yaitu tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan bunga yang sedang mekar. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik. Sebab, murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat dari semua aspek, diantaranya adalah aspek bakat dan minat serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta. Poin yang ketiga yaitu tentang pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampunya. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakat. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan
melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Di situ poin penting dari sebuah pendidikan. Murid memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda, maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu tentang penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya melakukan sebuah inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran, sehingga saya harus menciptakan sebuah pembelajaran yang berbasis student-centered, bukan lagi teacher-centered. Kemudian yang kedua, saya melakukan sebuah pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran yang saya lakukan.